Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi masih di pembahasan perbandingan nilai trigonometri. Kali ini kita mau bahas cara menentukan nilai trigonometri sudut istimewa, yaitu sudut 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat. Walaupun sebetulnya sudut istimewa itu banyak ya, tidak hanya 3 ini. 0 juga termasuk sudut istimewa, 90 juga termasuk sudut istimewa. Tapi yang kita bahas sekarang hanya 3. Kenapa hanya 3? Karena kita akan lihat tampilannya dalam segitiga istimewa yang akan kita gunakan. Oke, kita mulai dari mencari nilai trigonometri sudut 45 derajat. Nah, untuk mencari sudut nilai trigonometri yang 45 derajat, artinya untuk mencari sin 45, cos 45, tan 45, kita akan gunakan segitiga siku-siku sama kaki. Nah, kenapa pakai segitiga siku-siku sama kaki? Nah, kita harus tahu dulu alasannya. Di sini sudah tergambarkan sebuah segitiga siku-siku sama kaki, artinya ini dengan ini sama panjang. Kalau begitu, sudutnya pun ini dengan ini sama besar, gitu ya. Sehingga kalau ini 45, ini pun 45. Sehingga kita bisa cek ya, 45 tambah 45 tambah 90 itu 180. Karena jumlah sudut dalam segitiga adalah 180. Lalu karena sisi yang ini sama, anggaplah dia satu satuan. Berarti kita asumsikan dia 1, ini 1. Kalau kita ambil ini sebagai sudut acuan, ini boleh yang mana saja ya, boleh yang bawah ini, boleh yang atas. Tapi kita anggap ini aja lah sebagai acuan. Maka kita akan punya D-nya adalah 1 ya. Oke, ini D, madep ke depannya ke 1, berarti sampingnya adalah 1 juga. Berapakah miringnya? Maka mi-nya itu harus kita cari. Kita kodrat dulu mi-nya. Mi itu berarti akar dari, kalau kita kasih nama ini A, B, C, maka mi itu akar dari AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Sehingga AB itu kan 1 ya, 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat sama dengan akar 2. Jadi mi-nya adalah akar 2. Nah, dari sini kita akan peroleh sin 45, kemudian cos 45, dan tan 45. Sin itu kemarin apa? Demi. Karena sin itu adalah demi, maka D-nya 1, mi-nya akar 2. Cos-nya adalah sami, maka sa-nya adalah 1, mi-nya adalah akar 2. Tangennya desa 1/1. Harus ditulis dulu ya, desa. Sehingga ini 1/1. Bentuk ini bisa kita rasionalkan, kita kalikan dengan akar 2 per akar 2, sehingga ini bisa ditulis juga setengah akar 2. Ini setengah akar 2, yang ini 1. Maka diperolehlah sin 45 itu adalah setengah akar 2, cos 45 itu setengah akar 2, tan 45 itu adalah 1. Oke, ini cara menentukan nilai trigonometri dengan bantuan segitiga. Ada cara lain? Banyak. Nanti kita bisa gunakan dengan menggunakan tabel, kemudian pakai kalkulator. Banyak cara mencari nilai trigonometri. Tapi kendalanya, kalau lagi ulangan atau tes, kita kan nggak boleh pakai kalkulator ya. Nah, artinya akan muncullah akar-akar seperti ini. Jadi nggak koma-komaan. Gitu. Jadi kesimpulannya di sini kita dapatkan bahwa sin 45 derajat adalah setengah akar 2, kemudian cos 45 derajat juga setengah akar 2, dan tangennya 45 derajat itu adalah 1.
Selanjutnya kita mau bahas untuk yang sudut 30 dan 45 derajat. Baiklah, setelah tadi kita sudah bisa mencari nilai sin, cos, tan untuk sudut 45 derajat. Nah, kita sekarang akan mencari nilai sin, cos, tan untuk sudut 30 dan 60. Nah, ada keunikan antara sudut 30 dengan 60 derajat. Mereka saling apa sih? Masih ingat pelajaran SD? Ya, 30 derajat dan 60 derajat mereka saling berpenyiku. Ya kan? Karena kalau dijumlahkan jadinya jadi 90 derajat. Sehingga sudut yang kita gunakan adalah di sini segitiga yang digunakan segitiga sama sisi. Segitiga sama sisi ini kita bagi dua. Nah, kenapa pakai segitiga sama sisi? Karena mereka sudutnya 60 derajat. Nah, ada mengandung 60 derajat. Ini juga 60 derajat. Di antara segitiga ini, kita akan bagi dua sama besar. Sehingga yang 60 derajat kalau dibagi dua jadinya 30 derajat. Disinilah kita peroleh ada sudut 30, ada 60, dan ada siku-sikunya 90. Lengkap ya? Oke. Lalu, untuk satuannya, agar mudah, kita ambil ini dua satuan, ini dua satuan. Kenapa diambil dua satuan? Biar nanti yang terbagi dua ini juga kan dua satuan ya. Nah, kita ambil cuma separohnya, biar di sini jadinya satu satuan. Kalau kita ambil di sini permisalannya 1-1, di sini nanti jatuhnya setengah. Kalau setengah kan ribet ngitungnya ya. Nah, maka segitiga ini sebetulnya kita ambil cuman setengahnya aja, separohnya aja. Ini 2, ini 1, kemudian ini 30, yang ini 60. Sehingga bagian ini nih bisa kita cari kan? Oke, bahwa 2 kuadrat, sisi miring kuadrat sama dengan 1 kuadrat ditambah, anggap ini X, ditambah X kuadrat. Sehingga X kuadrat itu sama dengan 2 kuadrat dikurangi 1 kuadrat. Jadi X kuadrat sama dengan 4 dikurangi 1, X kuadrat sama dengan 3, sehingga X adalah akar 3. Ketika kita sudah punya segitiga yang sisi-sisinya sudah diketahui, maka akan jauh lebih mudah kan? Ya, kita saling ulang saja gambarnya dan angka-angkanya. Biar agak berbeda juga tulisannya. Nah, Ibu ganti sekarang warnanya. Ini 60, di sini 30, di sini 2, di sini 1, di sini akar 3. Oke, kita konsentrasi sekarang mencari 30 dulu ya. Kita akan cari sin 30, kemudian cos 30, dan tan 30. Sin 30, maka ini ya, ini sebagai patokannya. Ini depannya, berarti ini sudutnya, depannya adalah 1. Jadi demi sami desanya nggak sama ya untuk yang 30 dengan 60. D-nya siapa? 1. 1 per. Mi-nya 2. Oke. Untuk cos, sa. Kalau ini D, maka sa-nya akar 3 ya. Akar 3. Mi-nya 2. Kalau tangan D, sa. Berarti D-nya 1, sa-nya akar 3. Atau ini sudah ya, sederhana. Yang ini bisa disederhanakan menjadi setengah akar 3. Yang ini sepertiga akar 3. Sehingga kita peroleh dari perhitungan bahwa sin 30 itu adalah setengah, cos 30 itu adalah setengah akar 3, dan tan 30 adalah sepertiga akar 3. Itu untuk yang cos.
untuk yang 30 derajat. Nanti kita akan cari untuk yang 60 bagaimana. Sini saja ya, biar satu layar. Kita sekarang ambil yang untuk 60. Sin 60, kemudian cos 60, dan tan 60. Berarti sekarang kita konsentrasi ke sudut 60. Demi, D-nya mana? Ini sudutnya, berarti D-nya akar 3. Berarti ini akar 3 per Mi-nya 2. Kalau Mi-nya sama ya, yang tukeran itu D sama Sa-nya. Cos-nya, cos itu apa? Sami ya. Ini kalau sudutnya sini, Sa-nya 1. Mi-nya 2. Tangan itu rumusnya apa? D Sa. D-nya akar 3, Sa-nya 1. Sehingga ini kalau disederhanakan, setengah akar 3, yang ini tetap setengah, nah ini jadi akar 3. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Oke, pelan-pelan. Kalau misalkan masih bingung juga, ya bisa diulang lagi. Tapi ketika kalian cara ini nggak paham, nanti ada cara yang lebih mudah lagi. Tenang. Setelah pembahasan ini, slide berikutnya adalah cara mencari nilai trigonometri tanpa menggunakan gambar. Karena ada orang yang senang gambar kan ya, potret pakai gambar. Ada orang yang nggak suka gambar, pengen langsung aja dihafal. Nah, untuk yang mau dihafal nanti kita ambil di sesi berikutnya. Oke. Baiklah, kita lanjutkan pembahasan kita untuk menentukan nilai trigonometri sudut istimewa. Nah, kali ini mencari nilai trigonometri sudut istimewanya kita tidak menggunakan gambar, tapi yang kita gunakan adalah tabel ya. Ini adalah cara mudah versi ibu ya. Mungkin cara menyampaikannya berbeda dengan yang lain. Oke, untuk mencari nilai trigonometri sudut istimewa, di sini ada nilai sin. Kemudian sudutnya kita tulis dulu 0, 30, 45, 60, 90. Bayangannya begini, seolah-olah kalian punya laci atau loker yang ditandai 0, 30, 45, 60, dan 90. Lalu kemudian kalian tulis sin. Nah, setelah kalian tulis sin, seolah-olah kalian lemparkan setengah ke seluruh kotak. Setengah, 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 setengah. Jadi seolah kalian lempar itu setengah, 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 setengah ke loker-loker itu. Nah, selanjutnya karena mulai dari akar 0, kita tulis saja akar 0. Kemudian akar 1, akar 2, akar 3, dan akar 4. Jadi awalnya lempar setengah, 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 setengah. Lalu lempar akar 0, akar 1, akar 2, akar 3, akar 4. Selanjutnya, kita rapihkan sin ini ke tabel berikutnya. Kita sederhanakan. Ini kan masih kotretan ya. Nah, akar 0 itu berapa sih? 0. 0 dikali setengah? Ya, 0. Akar 1 berapa? 1. 1 dikali setengah? Setengah. Akar 2? Nggak tahu. Pokoknya mah 1, gini, Bu. Nah, ya udah tulis aja. Setengah akar 2. Karena kita boleh menuliskan akar rasional ya, akar irasional ya di sini. Ini akar 3, ya tulis aja langsung setengah akar 3. Akar 4, jangan bilang akar 4 nggak tahu ya. Akar 4 berapa? 2. 2 dikali setengah? 1. Maka nilai sebetulnya untuk sin sudut istimewa adalah 0, setengah, setengah akar 2, setengah akar 3, dan 1. Bagaimana dengan cos? Nah, bercandaannya begini. Sin itu dari Indonesia, berarti nulisnya dari kiri ke kanan. Kalau cos itu dari Arab. Kalau nulis Arab dari mana? Dari kanan ke kiri. Maka tulis ulang, sin 0, setengah, setengah akar 2, setengah akar 3, dan 1 itu di kanan dulu. 0,
setengah akar 2, kemudian setengah akar 3 dan 1. Tan, bagaimana dengan tan? Nah, ingat kita punya kotretan bahwa tan itu sama dengan sin dibagi dengan cos. Maka cukup bagikan atas dengan bawah. 0 dibagi 1, 0. Setengah dibagi setengah akar 3. Akar 3-nya di bawah ya. Jadi akar 3. Gimana kalau dibuatkan nggak ngerti kotret? Oke, kita kotret ya. Setengah dibagi setengah akar 3. Nah, banyak yang nulisnya jawabannya akar 3. Tapi ingat bahwa akar 3-nya di mana ini? Akar 3-nya di bawah. 1 per akar 3 atau kita tulis 1/3 akar 3. Kalau setengah akar 2, setengah akar 2, 1. Setengah akar 3 dibagi setengah, nah ini hilang, tinggal akar 3. 1 dibagi 0, tak terdefinisi. Begitu. Nah, ini bisa kalian kotret sebelum ulangan atau pas saat ulangan, sehingga kalian tidak perlu menggunakan kalkulator, karena memang kalau ulangan nggak boleh ya. Kemudian kalian bisa menuliskan tanpa menghafal. Tapi alangkah lebih baiknya kalau misalkan kalian bisa ditalar sin 30, cos 45, tan 30. Kalau kita belajarnya tidak BDR, mungkin di sekolah ibu bisa langsung tunjuk-tunjuk aja, ini berapa, ini berapa, ini berapa. Tapi karena kita online ya, ibu tidak bisa langsung tanya satu-satu. Minimal kalian bisa membuat kotretan seperti ini. Oke, bisa ya? Nanti diulang lagi aja. Intinya pertama ini kotak ini dulu, baru nanti kita susun kotak lainnya dengan candaannya sin itu dari Indonesia, cos itu dari Arab. Tangan itu adalah sin dibagi dengan cos. Mudah-mudahan bisa dipahami ya.